Halo, apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di channel Blessed YouTube. Di konten video kali ini saya akan mereview dan merakit. Kali ini ada brand terbaru nih teman-teman, brand replika. Namanya J-Pin atau J-Pin. Nah, saya kurang paham juga untuk penghafalannya yang benar seperti apa. Untuk kopiannya ini kopian dari original Tamiya dengan kitnya Broken Gigan Professional Racing 4-wheel drive premium. Kalau dilihat dari cover boxnya, buat dekal dari kit ini mirip sekali sama dekal mirip Broken Gigan yang black premium dengan sasis FMA. Jadi sasis yang model-model Broken Gigan premium. Kalau dilihat sih ini tampilannya keren banget ya teman-teman ya. Kita review dulu untuk box sampingnya. Di sini ada beberapa tulisan Cina, dikarenakan emang brand ini asalnya dari Cina ya teman-teman ya. Kita lihat juga ada model sasisnya seperti ini. Jadi sama seperti model sasis milik original Tamiya ya teman-teman ya, untuk sasis FMA. Lalu di belakangnya ada gambar Broken Gigan yang warna merah. Jadi sepertinya ini akan keluar juga yang warna merah. Buat bagian sisi box sampingnya, ini nanti buat tempat kita bukanya. Jadi bukanya nanti dari samping ya teman-teman ya. Tinggal kita buka lalu kita tarik, geser saja. Nah, ini modelnya berbeda sekali sama yang biasanya ya. Yang biasa dari atas. Kita lihat juga untuk kualitas dari kertas boxnya ini lumayan cukup tebal. Untuk cover gambarnya juga nggak copy paste dari original Tamiya-nya. Jadi niat sekali ya untuk brand ini. Semoga saja untuk part-partnya nanti bisa menyamai kualitas dari Dancing atau RZ. Oke, daripada teman-teman semua penasaran, langsung aja kita unboxing. Kita lihat isinya seperti apa. Oke, yang pertama ada beberapa part ini yang dikemas jadi satu. Buat part yang pertama ada bagian bodinya. Wah, ini keren banget teman-teman ya untuk bodinya. Nah, nggak tahu kenapa saya suka sekali sama warnanya. Ini warnanya bukan glossy tapi warna hitam dop. Wah, jadi kelihatan sangar sekali ya teman-teman ya. Juga untuk cetakannya ini menurut saya juga cukup halus, cukup rapi. Kita lihat juga di sini ada cetakan Made in China 2023. Jadi benar-benar emang cetakan baru. Buat body Broken Gigan ini terbagi jadi dua bagian ya. Di sini juga ada markingan 4-wheel drive toys. Nah, saya kurang paham juga ini untuk bahannya ABS atau apa, karena emang nggak ada markingannya. Tapi dari bodinya ini terlihat kokoh. Berikutnya bagian velgnya, kita dapat velg ukuran small dengan tipe 6 spoke. Nah, ini ukurannya sama semua ya teman-teman ya, nggak ada yang lebih besar. Untuk offsetnya ini juga sama, jadi berbeda sekali sama yang original Tamiya-nya. Biasanya untuk offset yang menonjol buat bagian belakang. Lalu ada bagian bannya seperti ini dengan bahan soft, berukuran yang sama juga sama peleknya, ukuran small, dan ukurannya juga sama semua ya, nggak ada yang lebih besar. Dapat pula akar belakang. Ini kalau dilihat nggak terlalu kokoh untuk akar belakangnya, jadi rawan sekali untuk patah. Lalu yang berikutnya ada bagian gearboxnya. Kalau kita lihat untuk part bagian penutup motornya ini dia ada lubangnya. Kalau yang original Tamiya-nya itu rapat ya teman-teman ya, nggak ada bolongannya. Di sini terlihat juga untuk cetakannya menurut saya cukup rapi. Warnanya juga warna dope, bukan glossy, sama seperti warna di bodinya. Kalau dilihat ini menurut saya untuk part-partnya ini cukup presisi. Jadi nanti kita lihat aja pas proses perakitan. Ini dia untuk sasis utamanya. Kita dapat kopian FMA. Di bagian depannya juga ada logo dari brandnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk kualitas cetakannya sudah cukup baik ya. Di sini juga ada bahan untuk sasisnya ABS. Nah, ini untuk bagian dasarnya juga bolong-bolong sama seperti penutup motornya tadi. Kalau kita lihat untuk sasisnya ini presisi ya menurut saya teman-teman ya, tidak pengkang. Jadi model-modelnya sama juga ini seperti kualitas dari Dancing maupun RZ model.
Selanjutnya ada beberapa komponen dan perintilan yang sering kita dapatkan. Yang pertama ada washer, ada pinionnya seperti ini. Lalu ada sub untuk roda dan propeller shaft. Untuk rasio gearnya seperti ini. Ada pula grease, ada terminalnya. Ini bahan tembaganya tipis ya teman-teman ya. Lalu untuk bagian motornya, kita dapat motor standar ya, bawaan dari boxnya. Jadi ini keren banget ya untuk motornya. Jadi di bagian tengah motor ini bolong, kita bisa lihat mesinnya berputar. Kalau kita lihat ini tutup hitam. Biasanya buat brand replika ini motornya sudah cukup kencang ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya untuk bagian dekal atau stikernya. Di sini terdapat beberapa tulisan Genpin, ada Genpin Gigan serta di logo Broken Gigannya juga ada. Buat kualitas dari kertas dekal ini menurut saya nggak terlalu tipis juga, ini lumayan tebal. Yang terakhir ada manual instruksinya. Di sini terdapat cara perakitan dan pemasangan dekal. Menurut saya untuk gambar ini terlalu kecil ya teman-teman ya. Kualitas kertasnya juga seperti bahan kertas biasa. Oke, langsung aja kita mulai menuju proses perakitan ya teman-teman. Oke, kita cek mesin dulu. Untuk proses perakitannya menurut saya tadi nggak ada masalah ya teman-teman ya, lancar-lancar saja. Untuk part-partnya juga oke. Hanya satu ini permasalahannya di bagian gear. Gearnya ini masih cukup kasar ya teman-teman ya. Hal biasa, masalah dari brand replika biasanya masalah utamanya ada di gear.